Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-32 berdasarkan Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Iman akan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Anda mungkin pernah mendengar cerita tentang seorang kaya yang meninggal dunia. Setelah memeriksa isi buku kehidupan, di mana tercatat semua perbuatan baik yang pernah dilakukan di bumi ini, Petrus menyuruh malaikat Gabriel menghantar orang itu ke tempat kediamannya yang terakhir. Pada mulanya, mereka melewati rumah-rumah yang megah dan mewah. Orang itu berpikir bahwa salah satu dari bangunan megah itu diperuntukkan bagi dirinya. Ternyata mereka berjalan lewat. Lalu ia bertanya kepada malaikat Gabriel, milik siapakah rumah-rumah mewah itu? Gabriel menjawab bahwa salah satu dari rumah mewah itu adalah milik salah seorang karyawannya selama hidup di bumi. Orang itu berpikir, kalau karyawan saja sudah mendapat rumah yang begitu bagus, betapa pula dirinya sebagai majikan. Mereka berjalan terus. Kemudian mereka tiba di satu tempat di mana rumah-rumah sangat sederhana dan terbuat dari bambu. Malaikat Gabriel berkata kepada orang itu, "Inilah rumah Anda untuk selama-lamanya." Orang kaya itu terheran-heran karena rumahnya sangat sederhana dan sama sekali tidak layak dihuni. Maka dengan marah-marah dia berkata kepada malaikat Gabriel, "Mengapa hanya rumah seperti ini yang bisa saya dapatkan?" Dengan tenang Gabriel menjawab, "Tuan, dengan bahan-bahan yang Anda kirim dari bumi, hanya rumah seperti inilah yang dapat kami bangun untuk Anda." "Tuan, dengan bahan-bahan yang Anda kirim dari bumi, hanya rumah seperti inilah yang dapat kami bangun untuk Anda." Saudara-saudari terkasih, pesan dari cerita itu kiranya cukup jelas. Orang kaya itu gagal menikmati kebahagiaan kekal karena selama hidupnya dia jarang melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dianggap sebagai modal untuk kehidupan kekal, atau dianggap sebagai bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah di tempat peristirahatan yang abadi. Saudara-saudari terkasih, setelah sebelumnya orang-orang Farisi gagal menjerat Yesus dengan pertanyaan apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak, maka dalam Injil hari ini orang-orang Saduki yang merupakan lawan politik orang-orang Farisi dan tidak percaya akan kebangkitan orang mati ingin menjerat Yesus dengan pertanyaan tentang kebangkitan orang-orang mati. Melalui pertanyaan tersebut, secara tidak langsung mereka juga mau mempermalukan orang-orang Farisi yang juga percaya akan kebangkitan orang mati, sementara mereka sendiri tidak percaya akan kehidupan sesudah kematian. Guna menjerat Yesus dan mempermalukan orang-orang Farisi, mereka menceritakan sebuah kasus yang sesungguhnya tidak lazim. Ada seorang wanita yang bersuamikan 7 kakak beradik secara berturut-turut, dan tidak satu pun dari mereka yang menghasilkan keturunan sampai wanita itu juga meninggal. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi suami dari perempuan itu dalam kehidupan yang akan datang, karena ke-7 bersaudara itu telah memperistrikan dia secara sah? Jawaban Yesus atas pertanyaan orang-orang Saduki itu jelas. Orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan orang-orang mati tidak kawin dan dikawinkan lagi. Injil Lukas bab 20 ayat 34-35. Saudara-saudari terkasih, kadang-kadang seperti orang-orang Saduki, kita hidup seolah-olah tidak ada kehidupan kekal. Kita mengejar berbagai kesenangan duniawi
yang memberikan kepada kita kepuasan sesaat dan mengabaikan nilai-nilai Injil yang menuntun kita kepada kehidupan kekal. Kepercayaan akan kehidupan kekal merupakan satu kebenaran yang memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjuang sekalipun kita barangkali mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Kehidupan di dunia ini hanya berlangsung sesaat saja, sedangkan kehidupan di dalam dunia yang akan datang itu akan berlangsung selama-lamanya. Karena itu, marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan kekal itu dengan sebanyak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama. Ingat pesan cerita tadi, setiap perbuatan baik yang kita lakukan merupakan modal untuk bisa masuk ke surga, atau merupakan bahan-bahan yang kita kirim ke surga untuk membangun rumah kediaman di masa depan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.